Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Sobat Dul Islami yang dimuliakan Allah, apa kabar? Kali ini Dul Islami akan kembali menceritakan kisah sejarah epik tentang Perang Kondak. Siapkan telinga dan cemilannya, karena kurang lebih 20 menit ini, Dul Islami akan menemani kalian semua. Sudah siap? Mari kita gas. Sejarah Perang Khandaq, Al-Ahzab, kisah strategi parit cerdas dan pertolongan Allah. Bayangkan sebuah kota kecil, Madinah, dikepung dari segala penjuru oleh gabungan pasukan terbesar yang pernah ada di Jazirah Arab. 10.000 tentara musuh, 3 kali lipat lebih banyak dari seluruh populasi pria, wanita, dan anak-anak di Madinah, datang dengan satu tujuan, melenyapkan Islam dari muka bumi. Inilah suasana genting yang melatari sejarah Perang Khandaq, atau yang disebut juga Perang Al-Ahzab, Perang Koalisi. Di tengah situasi yang mustahil menurut kalkulasi manusia, lahirlah sebuah strategi militer yang belum pernah diketahui oleh bangsa Arab. Sebuah ide jenius yang tidak mengandalkan kekuatan pedang, melainkan kecerdasan akal dan tenaga. Alih-alih disambut dengan pertempuran terbuka, pasukan yang bersenjatakan itu hanya terhenti oleh sebuah rintangan aneh yang membentang di depan mereka, sebuah parit raksasa. Kita akan mengupas tuntas perang penyebab Khandaq, menganalisis strategi Perang Khandaq yang cemerlang, mengenal siapa pemimpin Perang Khandaq di kedua belahan pihak, dan menyaksikan bagaimana pertolongan Allah turun secara ajaib di saat iman sedang diuji hingga ke titik puncaknya. Ini bukan hanya kisah perang, ini adalah kisah tentang inovasi, ketahanan, dan keajaiban iman. Bagian ke-1, latar belakang dan penyebab Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi karena balas dendam dan hasutan. Akar berikutnya adalah kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar dan kegagalan mereka meraih kemenangan total dalam Perang Uhud. Namun, pemicu utamanya datang dari pihak lain. Hasutan Bani Nadir. Setelah diusir dari Madinah karena pengucilan mereka, para pemimpin suku Yahudi Bani Nadir tidak tinggal diam. Mereka berkeliling ke berbagai kabilah Arab, terutama ke Mekah, untuk memanggil dan membentuk sebuah koalisi militer raksasa, Ahzab. Hasutan ini berhasil. Kaum Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Sufyan sepakat untuk memimpin aliansi. Mereka juga berhasil merekrut kabilah Ghatafan, suku Baduy terbesar dan paling ditakuti di gurun, dengan iming-iming setengah hasil panen kurma Madinah. Terkumpullah sekitar 10.000 prajurit, sebuah kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya, bergerak menuju Madinah. Bagian kedua, strategi Perang Khandaq, ide cerdas Salman Al-Farisi. Saat kabar kedatangan pasukan Al-Ahzab sampai ke telinga Rasulullah, beliau segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, syuro. Di sini seorang sahabat dari Persia, Salman Al-Farisi, mengusulkan sebuah strategi perang yang revolusioner. Wahai Rasulullah, kata Salman, dulu di negeri kami di Persia, jika kami takut akan serbuan pasukan berkuda, kami akan melindungi diri kami dengan membuat parit. Bayangkan sebuah parit yang digali secara manual oleh 3.000 kaum muslimin, termasuk Rasulullah sendiri, selama berhari-hari dalam cuaca dingin dan kondisi kelaparan. Sejarawan menggambarkan parit ini memiliki panjang, sekitar 5,5 km, lebar, sekitar 4,5 meter, cukup lebar sehingga kuda terbaik pun tidak mampu melompatinya. Kedalaman, sekitar 3 meter. Parit ini monumen menjadi kerja keras, persatuan, dan inovasi strategi kaum muslimin. Bayangkan 10.000 musuh, dilawan oleh 3.000 umat muslim. Bagian 3, ujian iman selama pengepungan. Pengepungan berlangsung selama hampir sebulan dan menjadi ujian iman yang sangat berat. 1. Kelaparan dan cuaca dingin. Kaum muslimin mengalami kelaparan yang hebat, sampai-sampai mereka harus mengikat batu di perut untuk menahan rasa lapar. 2. Pengkhianatan dari dalam. Ujian paling berat datang dari dalam. Kaum Yahudi Bani Quraisyah, yang tinggal di sisi selatan Madinah dan memiliki perjanjian damai, berkhianat. Dihasut oleh Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, mereka bersiap menyerang kaum muslimin dari belakang. Kondisi ini membuat Madinah terkepung dari depan dan terancam dari belakang. Allah melukiskan ketakutan di momen ini dengan sangat detail dari surat Al-Ahzab ayat 10. Artinya, yaitu, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, dan hatimu naik sampai ke kerongkongan dan kamu berpikir terhadap Allah dengan berbagai macam purbasangka. Qs. Al-Ahzab 10. Di puncak ujian inilah,
pertolongan Allah datang dengan cara yang ajaib. Allah mengirimkan pasukan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dari surat Al-Ahzab ayat 9, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nikmat akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan. Anda ketika datang kepada Anda tentara-tentara, lalu kami mengirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat Anda lihat." Allah mengirimkan angin dingin yang sangat kencang di malam hari. Angin itu merobohkan tenda-tenda pasukan musuh, mengomunikasikan api mereka, dan menebar ketakutan luar biasa dalam barisan mereka. Allah juga memberikan pertolongan melalui tangan manusia. Seorang tokoh dari kabilah Ghatafan bernama Nuaim bin Mas'ud diam-diam datang kepada Nabi dan masuk Islam. Rasulullah kemudian memanfaatkannya untuk menjalankan misi intelijen, yaitu dengan memecah perpecahan antara Quraisy dan Yahudi Bani Quraizah. Strategi ini berhasil dengan gemilang dan membuat sekutu saling curiga dan akhirnya pecah. Tanpa perlu terjadi pertempuran terbuka yang memakan banyak korban, pasukan yang dipimpin Al-Ahzab yang perkasa akhirnya mundur dalam keadaan kacau balau dan terpecah belah. Ini adalah strategi kemenangan dan psikologis yang telak bagi kaum muslimin. Sobat Dul Islami yang dimuliakan Allah, mari kita coba memetik ilmu penting dari kisah ini, semoga menjadi ilmu buat kita semua. 1. Pentingnya musyawarah dan inovasi. Kemenangan ini lahir dari keterbukaan Rasulullah untuk menerima ide baru yang cemerlang, strategi parit, dari sahabatnya. 2. Kekuatan ketahanan dan kesabaran. Kaum muslimin membuktikan bahwa dengan kesabaran dalam menghadapi ujian, lapar, dingin, takut, dan pengkhianatan, pertolongan Allah pasti akan datang. 3. Waspada terhadap musuh dalam selimut. Kisah pengkhianatan Bani Quraizah adalah pelajaran abadi tentang pentingnya kewaspadaan terhadap musuh internal. Kita boleh percaya, tapi kepercayaan itu jangan melewati batas, karena hanya Allah yang harus 100% dipercayai. 4. Doa adalah senjata utama. Di saat semua usaha fisik sudah maksimal, doa yang tulus adalah kunci untuk mengundang intervensi dari langit. Ikhtiar dan tawakal, begitu juga dengan hidup kita. Kita jangan pernah meninggalkan ikhtiar, karena tawakal itu akan cuma-cuma jika tidak dibarengi oleh ikhtiar. Sejarah Perang Khandak adalah sebuah epik tentang kemenangan akal atas kekuatan, kemenangan atas ketahanan atas arogansi, dan kemenangan iman atas kekufuran. Ia mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi tantangan sebesar apapun, kombinasi antara ikhtiar manusia yang cerdas, musyawarah dan strategi, dengan tawakal dan doa yang total kepada Allah adalah formula yang tak terpecahkan. Perang ini menjadi titik balik, di mana setelahnya, kaum muslimin tidak lagi diserang, melainkan mulai mengadakan inisiatif. Kisah Perang Khandak berkisah tentang ketahanan dalam menghadapi kepungan musuh, kelaparan, dan cuaca dingin yang ekstrim. Para sahabat rela mengikat perut mereka dengan batu demi mempertahankan iman dan komunitas mereka dari kehancuran. Di zaman sekarang, banyak saudara kita yang juga sedang dikepung oleh kemiskinan, kelaparan, dan kesulitan hidup. Kamu bisa menjadi bagian dari pertolongan Allah untuk mereka. Jangan pernah menyepelekan hal kecil. Kita harus berbagi sesama muslim ya Sobat Dul Islami. Saat kamu membantu mereka yang terkepung kesulitan, insya Allah, Allah akan membantu keluar dari setiap kepungan, masalah dalam hidupmu. Jadilah penolong di tengah kekacauan. Halo Sobat Dul Islami, gimana ceritanya? Jika kalian mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Satu pesan dari saya, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Meskipun kita sudah tahu dari sosial media, itu tidak cukup ya. Kalian harus mempunyai guru yang jelas. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti di lain waktu kita kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.